Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati manusia kiranya menyertai Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pada ibadah kita minggu ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 104 ayat 19 sampai ayat 30. Kita akan bacakan bait per bait. Saya akan bacakan bait yang mengarah ke sebelah kiri. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian membacakan ayat yang mengarah atau menjorok ke sebelah kanan. Kita dengarkan dan baca firman Tuhan. Begini bunyinya. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Singa-singa muda mengaum-ngaum akan mangsa, apabila matahari terbit, berkumpullah semuanya. Manusia pun keluarlah ke pekerjaannya. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Lihatlah laut itu, besar dan luas wilayahnya. Di situ kapal-kapal berlayar. Semuanya menantikan engkau. Apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita berpikir kenapa ada malam, kenapa ada siang, kenapa ada pagi, kenapa ada petang? Pernahkah kita berpikir kenapa ada kemarau? Kenapa ada musim hujan? Atau mungkin di daerah lain ada 4 musim. Ada musim semi, ada musim salju, atau musim dingin. Kenapa begitu? Itulah kehendak Tuhan yang tidak bisa dipungkiri manusia. Namun dalam keseharian kita terkadang kita berpikir, wah, hari ini aku akan menjemur kain, kata ibu-ibu. Semoga saja harinya terik. Lalu dia jemur kain, lalu datang hujan. Akhirnya manusoli, wasai kosongonom. Lalu kita mau berangkat bekerja, tiba-tiba saja datang hujan. Kita belum siapkan payung untuk menghindari hujan. Lalu kita mengatakan, kenapa harus hujan? Lalu ketika kita juga merasakan kemarau sudah sangat panjang, tapi hujannya nggak datang-datang, lalu kita merindukan hujan akan datang. Lalu kita bertanya, kenapa hujan tidak datang? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana anak-anak di kampung pada zamannya? Ketika hujan mereka bermandi hujan, ketika matahari terik mereka juga tidak peduli. Artinya apapun yang terjadi mereka tidak peduli. Lalu dibandingkan bagaimana kita sekarang.
dan bagaimana yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Ketika hujan, apakah kita bersyukur? Ketika musim kemarau, apakah kita tetap bersyukur? Sebab semuanya tidak ada yang mencegah. Ketika malam, kenapa harus gelap? Kenapa tidak terang? Lalu ketika kita ke Megapolitan, ke Jakarta, malam itu juga terang. Kenapa harus terang? Dan kenapa harus ada gelap? Apakah kita bisa melawan semua itu? Lalu kita bertanya, kenapa satu hari satu malam 24 jam? Kenapa tidak 25 jam? Atau mungkin satu hari itu bisalah dimintakan kepada Tuhan selama 40 jam. Karena satu hari kurang panjang bagi kita. Apalagi di negara-negara modern, satu hari itu kurang sekali untuk 24 jam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagian orang mengatakan, kenapa tidak cepat malam? Kenapa tidak cepat jam ini berjalan? Dan kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya pernah bertanya kepada dosen saya. Saya bertanya tentang bagaimana belajar suatu bahasa, dan bahasa itu bahasa Ibrani, bahasa aslinya Perjanjian Lama. Lalu pada pernyataan firman itu sendiri Tuhan mengatakan, jadilah kehendakku. Lalu saya bertanya kepada dosen saya, kebetulan alumninya, doktornya, dan profnya juga itu dari Yerusalem. Ibu itu berkata, just like that. Memang begitu adanya. Memang begitu adanya. Artinya ada ketentuan Allah yang tidak pernah bisa dirubah oleh siapapun. Sebab kita adalah ciptaan dan Allah adalah pencipta. Sang pencipta itu berkuasa atas seluruh ciptaannya. Apapun itu, dia berhak, dia punya otoritas penuh, bukan otoritas setengah untuk semua ciptaan. Jadi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya? Yang pertama sekali, apapun itu, mau satu hari 24 jam, kita harus bisa pakai hari itu dengan sebaik-baiknya. Kalau orang luar katakan time is money, ya, waktu itu sangat berharga. Bagaimana kita menghargai setiap fase dari waktu itu? Jangan tunjuk jam, jangan tunjuk menitnya saja, tapi hitunglah mulai dari detiknya. Sudah berapa lama Allah memberkati kita? Kalau di rumah sakit, ketika kita dikasih alat bantu pernapasan, 1 jamnya berapa? 1 jamnya berapa? Lalu kita hitung-hitungan untuk Tuhan. Hitung-hitungan untuk Tuhan. Padahal setiap fase, setiap detiknya Tuhan memberikan hal yang tidak bisa diganti dengan apapun. Jangan lupa bersyukur ketika kita masih bisa bernafas. Jangan lupa bersyukur ketika kita masih bisa melihat pagi dengan terik mentari. Jangan lupa bersyukur ketika kita melihat bulan pada malam hari. Jangan lupa bersyukur ketika gelap. Jangan lupa bersyukur ketika terang. Sebab itu semua adalah kehendak Tuhan. Sebab pada siang hari kita akan bekerja, pada malam hari kita akan beristirahat. Dan semua ciptaan Tuhan akan berproduksi pada siang harinya. Pada tumbuh-tumbuhan akan terjadi proses fotosintesis, ya. Dan pada saat itulah semua melakukan pekerjaannya. Pada malam hari semua akan beristirahat.
tapi pada malam hari ada kesempatan bagi binatang-binatang hutan untuk mencari kehidupan. Dan semua sudah diaturkan Tuhan dengan sangat-sangat baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersyukur atas segala sesuatu. Yang kedua, kita dimintakan melihat dan juga memiliki andil terhadap ciptaan Tuhan yang lain. Bagaimana kita peduli kepada segala ciptaan Tuhan yang lain. Pernah seseorang ada di atas kerumunan semut merah, lalu dia enggan membunuh semut merah ini. Seseorang bertanya kepadanya, "Kenapa engkau tidak membunuh semut merah yang kecil-kecil itu?" Seseorang yang berdiri di atas kerumunan semut merah itu berkata, "Ini adalah ciptaan Tuhan. Dan Tuhan berkehendak dia supaya hidup." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa fungsi dari semut merah itu di sini? Apakah dia memiliki fungsi bagi kehidupan kita? Apakah dia memiliki fungsi bagi manusia dan ciptaan yang lain? Kalau penelitian mengatakan berfungsi. Pertama itu untuk menggemburkan tanah. Saya juga heran. Yang kedua, menjaga ulat-ulat agar tidak memangsa tumbuh-tumbuhan. Makanya kalau manusia bijaksana untuk memakai segala ciptaan Tuhan, semut itu tidak menjadi musuh kita, tapi semut itu akan bisa menjadi teman sahabat kita. Gak perlu lagi kita pakai racun insektisida ya untuk membunuh hama. Semutnya juga mati, ulatnya juga mati, yang lain belalang juga mati, kumbang juga mati. Padahal untuk proses pembuahan itu sangat penting sekali. Kebetulan orang tua saya dari kecilnya juga membantu orang tua saya sebagai petani. Dan saya melihat proses itu luar biasa sekali. Dan saya berpikir, kenapa harus pakai racun? Kenapa rumput harus dibuang? Sekarang orang semakin maju berpikir, semakin kembali kepada alam. Obat herbal menjadi obat yang lebih terkenal, obat yang lebih alami, ya, yang dicari orang, daripada obat-obat yang bahan kimianya lebih berat dan itu mempengaruhi kesehatan kita. Semakin lemah badan kita, ya, imun kita semakin lemah oleh karena efek samping dari obat kimia ini. Hati-hati untuk itu Bapak Ibu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, lalu ada seorang bertanya, kenapa Tuhan ciptakan nyamuk? Kalau kita ditanya kenapa Tuhan ciptakan nyamuk, dan nyamuk salah satu tulah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel yang tegar tengkuk, tetapi nyamuk menjadi bentuk dari kasih Allah kepada manusia. Kenapa? Kalau nyamuk itu makanannya siapa? Makanannya kodok, ya. Lalu kodok makanannya apa? Makanannya ular. Kalau nggak ada lagi kodok, bisa-bisa kita yang dituding, kita yang dipatok. Artinya dari situ kita bisa melihat, oh nyamuk juga anugerah Tuhan bagiku. Kalau ada nyamuk di kamarku, aku mau kumpulkan lalu kasih sama kodok, begitu ya. Atau disemprot dulu, gitu ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, lalu berarti kita mau berpandangan dan melihat segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, bagaimana keberadaannya itu. Semuanya memiliki fungsi, semuanya memiliki hal-hal yang baik yang Tuhan berikan dan rancangkan kepada kita. Artinya semua menjadi berkat bagi manusia.
Bapak Ibu, yang ketiga, ayat 28 sampai ayat 30 Tuhan mengatakan, apabila engkau memberikannya, mereka memungutnya. Itu persoalan makanan. Ayat 29, apabila engkau menyembunyikan wajahmu, mereka terkejut. Itu persoalan berkat. Ayat 30, apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta. Jelas dari situ, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa Tuhan sangat peduli kepada kita, bahwa Tuhanlah yang menghidupkan kita. Mari kita menghadap wajahnya. Ketika kita menghadap wajahnya, di sanalah ada berkat. Roh kita berasal daripada Allah, dan tubuh kita adalah ciptaan Allah yang diciptakan dan dibentuk dari debu tanah. Mari kita bersyukur. Mari kita tetap memuji Tuhan. Jangan takut. Allah berkuasa atas seluruh ciptaannya. Allah berkuasa atas setiap diri kita. Jangan cari lagi berkat kepada yang lain. Jangan cari lagi berkat kepada kekuatan kebijaksanaan dunia ini. Tapi carilah berkat hanya kepada Allah. Sebab Allah berkata dan berfirman kepada kita, carilah maka kau akan memperoleh, ketuklah pintu akan dibukakan bagimu, dan mintalah maka engkau akan mendapat, dan kita akan diberikan berkat oleh Allah. Oleh karena itu, Tuhan sudah menyiapkan segala sesuatu. Apapun yang itu ada di dalam kehidupan kita, bersyukurlah, sebab Tuhan mengasihi kita, mengasihi seluruh ciptaannya. Tapi terlebih kita sebagai orang-orang yang Tuhan ciptakan sebagai makhluk-makhluk imago Dei yang segambar dan serupa dengan Allah, menjadi alat Tuhan untuk mengenal segala ciptaan dan juga menjaga semua ciptaan. Kiranya Tuhan Allah memberikan kebijaksanaan kepada kita sebagai alat atau senjata Tuhan di muka bumi ini, dan Allah memampukan kita untuk selalu bersyukur pada semua sela atau bentuk kehidupan kita. Apapun yang terjadi, tetaplah Tuhan yang dipuji. Amin. Kami bersyukur ya Allah atas segala ciptaan-Mu, baik waktu demi waktu, baik cuaca, dan juga dengan cuaca yang lain berganti musim, baik hari demi hari, baik dari segala keadaan dan pergantian yang Tuhan buat bagi kami siang maupun malam. Kami percaya ya Allah, segala yang Tuhan ciptakan itu adalah rencana rancangan baik Tuhan bagi kami, dan biarlah kami tetap bersyukur atas segala sesuatu. Mampukan kami Tuhan lebih bijaksana lagi untuk mengetahui bahwasanya tidak ada kutuk yang Tuhan berikan melalui segala ciptaan Tuhan, sebab segala yang Tuhan ciptakan adalah baik dan sungguh amat baik. Dan biarlah kiranya Tuhan kami dimampukan untuk melihat itu sebagai berkat yang daripada Tuhan, dan kami dikuatkan untuk mengatakan syukur kepada Allah saja. Bapa dalam surga, pada saat hari ini kami bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kehidupan ini. Berkatilah sekiranya Tuhan segala sesuatu yang sudah Tuhan ciptakan di muka bumi ini, agar kami Tuhan dimampukan lebih kuat lagi untuk bersyukur dan bersyukur setiap waktunya kepada Tuhan saja. Bapa Surgawi, begitu juga dengan setiap saudara-saudari kami, jemaat Tuhan, setiap keluarga Tuhan, dari anak-anak sampai orang tua. Biarlah Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memberkati, dan Tuhan yang menyatakan kehendak Tuhan, Tuhan yang menyatakan kuasa Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang nyata untuk memperoleh berkat kasih karunia Tuhan lebih lagi dalam kemudian harinya. Bapa dalam surga, kami serahkan kehidupan kami, biarlah Tuhan yang pakai kami
seperti Tuhan yang sudah menciptakan manusia Adam dan Hawa menjadi tangan-tangan Allah untuk menyatakan kehendak-Nya di muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.